Para siswa, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita beberapa minggu yang lalu. Dan ini merupakan bagian terakhir dari bab 5 mengenai peran Roh Kudus bagi murid-murid Yesus. Para siswa, minggu yang lalu kita telah mempelajari yang pertama mengenai Yesus mengutus Roh Kudus. Kemudian minggu kemarin kita sudah bersama-sama mendalami bersama bagaimana Roh Kudus memberi daya kekuatan. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendalami bersama mengenai bagaimana mengikuti bimbingan Roh Kudus. Kompetensi dasar bab 5 mengenai peran Roh Kudus bagi para murid Yesus, yaitu yang pertama, percaya akan Roh Kudus sebagai daya hidup. Yang kedua, dari segi sosial, kita menjadi pribadi yang santun dalam kehidupan menggereja sebagai wujud karya Roh Kudus. Dan dari segi pengetahuan diharapkan nanti kita bisa memahami peran Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini. Dan untuk keterampilan, Anda dapat melaksanakan aktivitas entah itu menyusun puisi, menyusun doa, membuat refleksi atau ibadat yang berkaitan dengan peran Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini. Pada akhir pembelajaran ini diharapkan Anda bisa menjelaskan berbagai godaan yang harus diwaspadai, kemudian menjelaskan pentingnya membedakan roh, dan yang ketiga menjelaskan bentuk-bentuk bimbingan Roh Kudus pada saat ini, masa kini, dan menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan karunia Roh Kudus. Ini adalah hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian Anda ketika Anda nanti mengikuti penjelasan saya berkaitan dengan materi yang kita bahas bersama ini. Karena itu setelah akhir pembelajaran nanti saya harapkan mampu menjelaskan keempat hal ini paling tidak. Ini hanya hal yang minimal dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Tentu memungkinkan terjadi pembahasan yang lebih jauh dari apa yang diharapkan Anda kuasai setelah akhir pelajaran ini. Para siswa, untuk memulai pendalaman kita mengenai mengikuti bimbingan Roh Kudus, baik kalau kita belajar dari Yesus yang mengalami cobaan. Ketika Yesus berada di padang gurun, berpuasa selama 40 hari 40 malam. Berbicara mengikuti bimbingan Roh Kudus, tentu kita nanti akan membahas pula kaitan dari bimbingan Roh Kudus itu adalah mengenai godaan. Kita bisa membedakan kita dibimbing oleh Roh Kudus karena kita ada juga dipertentangkan dengan godaan-godaan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu baik kalau kita belajar dari pengalaman Yesus. Ketika Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun dalam kondisi lapar, Yesus mengalami godaan. Nah, apa godaannya? Tolong diperhatikan di sana, nanti akan kita bahas bersama. Lalu apakah yang dialami Yesus juga? Yesus itu mengikuti bimbingan Roh Kudus. Nah, dasar cerita ini saya ambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Tentu ceritanya bisa Anda temukan juga di Injil-Injil yang lain, baik Markus, Matius maupun Yohanes, cuman dengan bahasa yang berbeda. Artinya dengan pemaparan yang berbeda. Nah, maka dari itu mari kita ikuti. Kurang lebih cerita dalam film ini adalah hampir sama dengan yang ada di dalam teks ini. Sekali lagi silahkan nanti lihat dua hal yang ada di dalam cerita ini, yaitu Yesus mengikuti bimbingan Roh Kudus dan Yesus mengalami godaan melalui cobaan. Nah, bagaimana apa itu godaannya dan bagaimana Yesus mengatasi terhadap godaan itu diceritakan di dalam film ini. Mari kita ikuti bersama. Yesus berumur kira-kira 30 tahun. Apabila dia memulahkan pelayanannya, dia kembali dari Yordan penuh dengan Roh Tuhan.
Roh Tuhan memimpinnya ke padang gurun di mana dia dicubai oleh iblis selama 40 hari. Sepanjang masa itu dia tidak makan apa-apa. Iblis berkata kepadanya, "Jika kau anak Tuhan, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dengan roti saja, tapi dengan firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan dalam sesaat menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia ini. "Aku akan berikan kau semua kekuasaan dan kekayaan ini. Semua ini telah diberikan padaku dan aku berhak memberikannya kepada sesiapa saja. Semua ini akan jadi milikmu jika kau menyembah aku." Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Yesus berumur kira-kira 30 tahun. Apabila dia memulahkan pelayanannya, dia kembali dari Yordan penuh dengan Roh Tuhan. Roh Tuhan memimpinnya ke padang gurun di mana dia dicubai oleh iblis selama 40 hari. Sepanjang masa itu dia tidak makan apa-apa. Memerintahkan malaikatnya melindungi kau, dan mereka akan menatang kau supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Yesus tidak berkata, "Jangan engkau mencobai Tuhanmu." Iblis berkata kepadanya, Itulah Jika kau anak mengenai Tuhan. Yesus dicobai di padang gurun. Saya kira Anda lebih jelas melihat film ini. Tetapi baik kalau kita juga baca, kita pahami bersama bagaimana isi teks dari kutipan Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi sebelum Yesus dibawa ke padang gurun, Yesus terlebih dahulu sudah menerima baptisan dari Yohanes. Nah, baptisan ini sebagai tanda masuk bagi Yesus untuk memulai karyanya. Tetapi selain hanya Yesus menerima Roh Kudus melalui pembaptisan tadi, Yesus juga mempersiapkan diri secara penuh dalam hidupnya supaya siap untuk melaksanakan tugas perutusan yang diberikan Allah kepada Yesus dengan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Nah, kalau Yesus dikatakan di sini penuh dengan Roh Kudus, memang karena Yesus sudah menerima baptisan tadi, dan di dalam baptisan yang dilakukan oleh Yohanes seperti yang kemarin telah kita pelajari bersama, bahwa ada Roh Kudus turun kepada Yesus dalam rupa burung merpati. Dia mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Itu bunyi suara yang tidak jelas dari mana asalnya, tapi bersama dengan turunnya burung merpati itu, suara itu muncul. Dan itu bukan dari orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada saat Yesus dibaptis. Nah, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Yesus tinggal di padang gurun selama 40 hari 40 malam dan Yesus dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi tentu Yesus dalam situasi lapar. Ini latar belakangnya. Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam dan Yesus lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ingat, di sini jelas sekali bahwa iblis itu menggunakan situasi kelemahan Yesus. Yesus yang lapar, maka Yesus diminta untuk membuat roti sebagai makanan mereka sehari-hari. Dari apa? Karena dikatakan di sini, kalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Yesus pun sebetulnya bisa mengubah batu menjadi roti. Tapi apakah Yesus mau? Maka Yesus untuk menanggapi godaan itu lalu mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja.
Jadi kita manusia hidup itu tidak hanya dari makan roti saja. Kita juga hidup dari setiap sabda Allah yang kita punya supaya kita bisa membangun relasi yang baik dengan sesama, dengan alam dan dengan Tuhan juga. Karena sabda Allah itulah yang menuntun kita bagaimana membangun relasi yang baik dengan sesama, dengan alam dan dengan Tuhan. Nah, kemudian di sini juga dikatakan juga, kemudian Iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan di dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Iblis memperlihatkan semua kerajaan dunia. Kata Iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ini adalah godaan yang kedua. Jadi jikalau engkau menyembah aku, suruhlah seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini bagaimana Yesus menolak godaan itu. Lalu yang berikutnya, kemudian ia membawa Yesus atau Iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu di situ ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah Iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini cerita tadi kalau kita lihat secara lebih lengkap ada di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Tetapi Anda juga bisa menemukan di Injil-Injil yang lain. Para siswa, dari cerita mengenai Yesus dicobai di padang gurun, dua hal diungkapkan. Yang pertama, Yesus digoda oleh iblis, dan yang kedua, Yesus mengatasi godaan iblis. Nah, itu dua hal ini yang dapat diungkapkan dari cerita mengenai Yesus dicobai di padang gurun itu. Dan dari dua hal ini maka nanti menjadi dasar bagi kita untuk mendalami bersama mengenai menyadari akan godaan hidup dan mengikuti bimbingan Roh Kudus. Nah, dua hal ini yang akan kita dalami bersama dasarnya dari cerita Yesus dicobai di padang gurun. Mari kita pelajari bersama mengenai bagian pertama, yaitu menyadari akan godaan di dalam hidup. Apa-apa saja yang ada di dalam kehidupan kita berkaitan dengan godaan itu, jenisnya seperti apa, mari kita dalami bersama. Para siswa, kalau tadi dalam cerita Yesus digodai iblis di padang gurun tadi, paling tidak ada tiga hal godaan. Ada tiga hal godaan. Yang pertama, Yesus diminta mengubah batu menjadi roti. Dan yang kedua, Yesus akan diberi kuasa dan kemuliaan. Dan yang ketiga, Yesus diminta menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Nah, mengapa Yesus mendapatkan cobaan ini? Atau bagaimana iblis kok mencobai Yesus dalam hal-hal macam ini? Dan ini merupakan gambaran di dalam kehidupan kita.
Kalau iblis tadi masuk di dalam diri Yesus untuk menggoda itu dengan memanfaatkan situasi di mana kondisi tubuh Yesus yang sedang dalam keadaan lapar. Maka iblis menggunakan situasi itu dan meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Nah, roti merupakan makanan bagi tubuh kita. Makanan itu merupakan kebutuhan dasar bagi kita. Nah, maka sebenarnya di dalam kehidupan kita juga ada godaan-godaan yang sangat dasar, yang sangat mendasar, terutama berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar hidup kita, atau yang seringkali juga dinamakan dengan keinginan daging. Nah, mengapa keinginan daging? Karena ini memungkinkan kita bisa hidup, dan di dalam tubuh kita ada daging. Dan daging kita bisa tumbuh karena juga dari sumber makanan yang kita peroleh. Nah, disinilah sebabnya. Nah, kebutuhan-kebutuhan dasar ini yang mestinya dicukupi terlebih dahulu dalam kehidupan. Dan Yesus di dalam keterbatasan itu karena Yesus itu sedang berpuasa. Maka tubuh Yesus membutuhkan asupan makanan. Nah, untuk menggagalkan rencana Yesus yang sedang berpuasa itu, maka iblis menggunakan situasi itu meminta mengubah batu menjadi roti. Apa Yesus tidak bisa mengubah batu menjadi roti? Nah, pada waktu itu memang pada saat Yesus berpuasa itu memang Yesus belum membuat mukjizat. Tapi saya kira Yesus pun mampu. Yesus pun bisa. Nah, ini tetapi Yesus tetap setia pada cita-citanya. Yesus tetap setia pada keinginannya. Yesus teguh pada kemauannya, karena kemauan yang dilakukan oleh Yesus adalah kemauan yang baik. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu juga ada godaan-godaan yang kita alami yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar ini yang seringkali ingin menggagalkan rencana atau keinginan kemauan baik yang sudah kita upayakan. Nah, misalnya kebutuhan dasar memang di sini memang tidak selalu pada tubuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita ambil contoh yang lain. Misalnya Anda sudah setia kepengen belajar, kepengen membaca buku, tetapi godaan untuk melihat media sosial yang kamu anggap sebagai suatu hal yang saat ini sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan mungkin. Nah, ini adalah godaan-godaan di dalam kehidupan kita yang terjadi. Nah, bisa menjadi godaan kita untuk menggagalkan rencana belajarmu demi kebutuhan hidupmu yang akan datang. Demi perjalanan hidup kita yang akan datang. Nah, ini. Kemudian godaan yang kedua, Yesus akan diberi kuasa dan kemuliaan. Nah, kuasa dan kemuliaan, ada godaan-godaan di dalam kehidupan kita itu adalah godaan-godaan untuk berkuasa. Godaan-godaan untuk kekuasaan, ya, bahkan juga kemuliaan. Nah, ini apa bentuknya? Dalam kehidupan sehari-hari kita juga secara tidak sadar kadang-kadang tidak mau diremehkan oleh orang lain. Kadang-kadang kita juga merasa tidak mau itu merasa diri kita atau martabat kita direndahkan, mungkin seperti itu. Nah, lalu juga kemuliaan. Ya, kemuliaan, keinginan untuk menjadi mulia, untuk menjadi menjadi dipandang bahwa di hidup kita atau diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Nah, ini adalah beberapa contoh berkaitan dengan godaan yang dialami Yesus, bahwa waktu itu Yesus diminta atau akan diberi keindahan dunia, kerajaan-kerajaan yang dimiliki oleh iblis tadi akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus mau menyembah kepada iblis tadi. Ya, seperti itu. Nah, ini godaan yang kedua. Godaan yang ketiga, Yesus diminta menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Ini bisa diartikan bahwa merupakan godaan untuk menjadi terkenal. Siapa sih di antara kita menjadi terkenal? Apakah kalau terkenal itu menjadi jelek? Tentu juga tidak. Tergantung bagaimana terkenal kita itu untuk apa, orientasi dasarnya untuk apa. Ya,
Ada banyak orang yang menjadi terkenal, tetapi tujuan dia bukan karena ingin terkenal. Tujuan dia adalah kepingin membantu. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut sebenarnya adalah tidak lebih dari ingin membantu atau menolong orang lain. Jadi bukan pertama-tama untuk menjadi terkenal. Berbeda mungkin juga dari kebanyakan orang yang kepengen terkenal, lalu dari terkenal itu akan mendapatkan income. Nah, ini adalah merupakan keangkuhan hidup di dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kita jatuh di dalam situasi macam itu. Kadang-kadang kita juga mendapatkan iming-iming terkenal itu. Bukan pertama-tama supaya kita bisa melayani orang lain, tetapi dari terkenal itu supaya kita menjadi dipuji oleh orang. Supaya kita bisa kagumi oleh banyak orang. Nah, ini adalah godaan-godaan dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita pelajari dari bagaimana Yesus mengatasi godaan-godaan itu. Lalu bagaimana Yesus pun yang juga sebagai seorang manusia yang diutus oleh Tuhan juga mengalami godaan ini. Nah, ini 3 hal godaan yang dialami Yesus ketika Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Belajar dari Yesus tadi bahwa Yesus setia kepada Allah atau Yesus mampu mengatasi godaan, berupaya mengatasi godaan. Tadi sudah saya katakan bahwa iblis pun di dalam mencoba Yesus, selain mencari kelemahan Yesus secara ragawi, kelemahan tubuh, tetapi juga iblis juga menggunakan kutipan-kutipan kitab suci, ya, kutipan-kutipan kitab suci untuk meruntuhkan pemahaman Yesus, karena Yesus tentu dianggap oleh iblis tadi menguasai atau mengerti atau paham mengenai kitab suci. Karena itu iblis juga menggunakan situasi itu untuk melawan apa yang dipahami, apa yang diketahui oleh Yesus itu. Maka tadi juga dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Nah, ini iblis juga menggunakan hal-hal yang dianggap suci. Kalau kutipan Injil atau kutipan kitab suci itu suci, maka iblis pun menggunakan situasi yang suci, menyamarkan dirinya seolah-olah apa yang dia upayakan itu baik. Nah, maka dari itu kita perlu belajar bagaimana membedakan roh yang membimbing kita. Nah, karena itu Yesus dalam mematahkan godaan iblis juga selalu berargumentasi biblis. Artinya selalu menggunakan kutipan-kutipan kitab suci. Para siswa, mungkin Anda ketika membaca atau melihat film tadi akan berkata atau bertanya, mungkin ada yang sudah muncul pertanyaan, Pak, kalau Yesus itu adalah utusan Allah, kalau Yesus itu putra Allah, kalau Yesus itu dibimbing Roh Kudus, kalau Yesus itu Allah, mengapa Yesus membiarkan dirinya digodai iblis? Kenapa Yesus tidak membebaskan diri dari godaan itu? Mungkin Anda ada yang bertanya-tanya seperti itu.
Tapi perlu diketahui bahwa Yesus membiarkan dirinya digoda iblis bermaksud menunjukkan strategi iblis dalam menggoda manusia. Itu yang pertama. Jadi Yesus mau menunjukkan bahwa strategi iblis itu di dalam menggoda manusia. Strateginya seperti apa? Strateginya adalah dengan menggunakan kelemahan-kelemahan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua juga memperlihatkan menggunakan kamuflase seolah-olah apa yang digodakan itu baik. Apa yang ditawarkan itu indah. Apa yang ditawarkan itu manis. Dan apa yang ditawarkan itu menyelamatkan. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat menggoda Yesus, iblis pun menggunakan isi kitab suci. Tadi sudah saya katakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Jadi ini seolah-olah apa yang dikatakan iblis itu benar, seolah-olah yang dikatakan iblis itu bagus. Ada dasarnya. Dasarnya kalau Yesus mau menjatuhkan diri, itu nanti malaikat-malaikat akan menangkapnya, sehingga Yesus tidak perlu kena batu atau mungkin bahkan debu pun tidak akan menyentuh Yesus. Nah, itu sesuatu yang indah, sesuatu yang mengagumkan dan membuat orang terkenal. Tapi apakah Yesus melakukan itu? Tentu Yesus tidak melakukan itu karena apa yang dilakukan Yesus itu demi untuk manusia. Bukan untuk menjadi dirinya terkenal tadi. Yesus mengajari kita supaya kalau kita terkenal itu bukan karena pertama-tama kita ingin menjadi terkenal, tetapi karena kita menjadi dikenal, menjadi terkenal itu karena pelayanan kita yang tulus kepada sesama, kepada alam dan kepada Allah. Itu. Ada banyak orang kok yang menjadi terkenal, ya, tetapi bukan karena dia kepingin terkenal. Misalnya Ibu Teresa dari Kalkuta itu terkenal di seluruh dunia, dikenal, dikagumi oleh banyak orang. Tapi apakah Ibu Teresa itu pergi dari negaranya lalu menuju ke India untuk menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang sekarat hampir mati itu supaya dikenal, supaya terkenal? Bukan itu tujuannya. Ini yang dimaksudkan bagaimana kita ditunjukkan oleh Yesus untuk mengatasi godaan-godaan yang selalu diberikan oleh iblis secara kadang-kadang juga berkamuflase atau menggunakan hal-hal yang kelihatannya baik, kelihatannya suci. Yang kedua, mengapa Yesus mau membiarkan dirinya digoda iblis? Yaitu karena Yesus mau menunjukkan jalan bagaimana menghadapi godaan tersebut. Tadi sudah saya singgung ya. Nah, Yesus mau menunjukkan jalan bagaimana menghadapi godaan tersebut. Karena itu Yesus dalam mematahkan godaan iblis selalu menggunakan argumen biblis. Nah, iblis tidak bisa mengelak lagi karena Yesus juga memang menggunakan argumen-argumen yang berdasar, artinya berdasarkan tuntunan dari Allah. Maka setiap kali Yesus digoda, ada 3 godaan tadi, Yesus juga mengatakan ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ketika Yesus dicobai untuk mengubah batu menjadi roti, maka Yesus mengatakan ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga manusia hidup dari setiap sabda Tuhan. Nanti di dalam teks Injil yang lain akan dikatakan seperti itu. Nah, ini. Kemudian pada godaan yang kedua juga Yesus selalu mengatakan ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini Yesus menggunakan kutipan ini bahwa kalau godaan Yesus tadi, ya, godaan pada Yesus dari iblis tadi, Yesus kan akan diberikan kuasa, ya, oleh iblis, akan diberi kerajaan-kerajaan. Syaratnya apa? Syaratnya gampang banget kok, manis banget kok. Syaratnya gampang sekali. Hanya Yesus menyembah kepada iblis, itu saja. Artinya mengakui iblis sebagai kekuatan. Nah, tetapi Yesus mengatakan, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi kita berbakti bukan kepada iblis, tetapi kepada Allah, hanya kepada Allah. Dan hati-hati karena kita juga seringkali terkecoh dalam hal ini. Lalu yang ketiga, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika Yesus dicobai kepengen diminta untuk menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Tadi digambarkan dalam film tinggi sekali itu. Artinya dari pucuk rumah atau bait Allah tadi. Kalau itu di gedung itu digambarkan sebagai bait Allah, maka di sana begitu tinggi menjatuhkan diri. Dan Yesus tidak akan cedera dengan menjatuhkan diri itu kalau Yesus mau. Dan Yesus mungkin akan terkenal di sana. Nah, tetapi Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Yesus ini? Semua yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan pelajaran bagi kita sehingga kita dapat mengikuti yang dilakukan Yesus untuk mencapai keselamatan kekal. Jadi kalau kita setia kepada Yesus, juga mengikuti bimbingan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu juga Roh Allah, kita bisa membedakan mana itu bimbingan roh yang jahat. Kalau iblis itu jahat, kita gambarkan sebagai roh jahat. Sedangkan roh yang baik, yang suci itu disebut dengan Roh Kudus. Maka kalau kita bisa membedakan mana yang merupakan bimbingan roh jahat dan mana yang merupakan bimbingan Roh Kudus, nah maka kita akan mencapai keselamatan kekal. Nah, kadang-kadang yang bimbingan Roh Kudus itu kadang-kadang juga terlihat tidak enak, kadang-kadang juga terlihat tidak nyaman, kadang-kadang juga terlihat tidak menyenangkan. Sedangkan yang bimbingan dari roh jahat tadi atau godaan dari roh jahat itu kadang-kadang terasa manis, kadang-kadang terasa menyenangkan. Dan ini bagaimana kita membedakan itu. Meskipun kalau itu tidak menyenangkan, tetapi itu dalam suatu kebenaran, misalnya juga di dalam mempersiapkan masa depan kita, karena kita masih akan hidup, kepenginnya hidup 1000 tahun lagi kan begitu. Artinya selama-lamanya macam itu. Nah, lalu bagaimana untuk mempersiapkan masa depan kita supaya kita hidupnya bahagia di dunia, tetapi kita juga mendapatkan keselamatan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga. Nah, ini ya berarti kita perlu mengikuti bimbingan Roh Kudus. Sekali lagi bahwa bimbingan Roh Kudus tidak selalu itu suatu hal yang menyenangkan, bahkan kadang-kadang lebih tidak menyenangkan dibandingkan bimbingan dari roh si jahat ini. Para siswa, dalam hidup ada banyak godaan yang harus diwaspadai. Nah, dalam kehidupan kita ada banyak godaan yang harus diwaspadai, harus kita waspadai. Tentu yang saya tuliskan di sini hanya beberapa saja. Ya, ada banyak, maka dikatakan ada banyak. Misalnya godaan untuk mencari kesempurnaan atau ketenaran yang tidak sesuai dengan panggilan hidup kita. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa kadang-kadang ada kecenderungan dari kita untuk menjadi terkenal, menjadi tenar. Ya, tetapi apakah tenar kita itu demi keselamatan sesama, demi membantu orang lain yang membutuhkan, atau demi supaya kita mendapatkan kebahagiaan sesaat, yaitu kebahagiaan di dunia ini? Kalau hanya tujuannya itu, memang ini menjadi suatu godaan atau merupakan suatu kehendak yang kurang tepat, paling tidak. Itu merupakan godaan yang tidak menyelamatkan kita. Karena seringkali ada banyak upaya dilakukan demi menjadi tenar. Misalnya di video di YouTube kemarin beberapa saya lihat itu ada beberapa pemuda itu hanya kepingin membuat konten di YouTube, lalu dia merekam menari-nari di tengah jalan pada saat lalu lintas ramai. Karena melihat di situ ada traffic light, lalu dia menari-nari di situ. Traffic lightnya sedang lampunya merah, mungkin kendaraan yang lain berhenti, lalu dia menari-nari di situ. Apakah ketenaran itu demi membantu orang lain untuk dia menjadi tenar? Kan tidak. Apakah itu demi keselamatan orang lain? Tidak. Bahkan dia mengesampingkan keselamatan orang lain, bahkan mungkin keselamatan dirinya sendiri. Nah, ini suatu tindakan atau suatu kegiatan yang sebetulnya atau godaan untuk menjadi terkenal yang
tidak sesuai dengan panggilan hidup kita. Itu. Lalu yang kedua, godaan untuk melakukan pelayanan yang berlebihan sehingga tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban yang lain. Minggu yang lalu Anda bertanya, ada yang menanyakan mengenai hal ini di dalam pertanyaan yang saya minta pada Anda. Apa maksudnya godaan untuk melakukan pelayanan yang berlebihan sehingga tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban yang lain? Misalnya, seolah-olah godaan kita itu atau yang kita lakukan itu baik. Kita sudah berkeluarga, saya sudah berkeluarga misalnya. Lalu seluruh hidup saya curahkan untuk kegiatan, untuk kegiatan-kegiatan yang ada di paroki atau di gereja begitu. Seluruh waktu, tenaga, pikiran saya tercurah pada kegiatan-kegiatan di gereja. Itu kan suci sekali sebetulnya. Tapi apa yang terjadi ketika seluruh waktu, perhatian, tenaga saya tercurah untuk kegiatan saya pelayanan di gereja, tetapi keluarga saya kapiran, anak saya tidak terurus, misalnya istri saya tidak terurus. Apakah pelayanan-pelayanan itu karena saya bukan sebagai orang yang secara khusus bertanggung jawab terhadap kehidupan gereja, pelayanan di gereja? Nah, apakah kita tidak mengorbankan atau saya tidak mengorbankan keluarga kalau saya melakukan hal-hal ini? Maka kalau hal semacam ini menjadikan pelayanan kita itu berlebihan sehingga tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban yang lain apa? Saya melayani dalam kehidupan menggereja, tetapi saya juga tidak bisa melepaskan kewajiban saya untuk memperhatikan keluarga saya. Nah, semacam ini yang dinamakan godaan. Ya, godaan seolah-olah godaan itu bagus, godaan itu suci. Meskipun juga ada orang yang cuek terhadap kegiatan gereja juga ada, lebih mementingkan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan berkeluarga juga ada, tidak peduli dengan kegiatan gereja juga ada. Nah ini maka dari itu perlu kita juga ada keseimbangan bagaimana kita mengikuti bimbingan Roh Kudus, kita tetap memberikan pelayanan terhadap gereja, tetapi kewajiban-kewajiban yang lain juga tetap dijalankan. Itu salah satu contohnya. Lalu yang berikut, godaan untuk berbuat dengan mengharapkan pamrih. Ya, godaan ya tadi bisa juga menjadi terkenal. Godaan pamrih seperti apa? Kadang-kadang tidak sadar kita memberikan bantuan kepada orang lain, misalnya lalu selfie dulu kita upload ke media sosial nih loh. Kalau tujuan menguploadnya itu demi supaya Anda dipuji orang, maka ini adalah godaan, dorongan untuk berbuat dan mengharapkan pamrih. Karena apa? Yang Anda lakukan itu, Anda menolong itu kedoknya menolong, tetapi tujuan Anda adalah tujuan kita supaya kita menjadi terkenal, bahwa kita dikenal sebagai orang yang dermawan, mungkin seperti itu. Kalau tujuannya untuk semacam ini merupakan dorongan yang berbuat dengan mengharapkan pamrih, ini menjadi godaan yang tidak baik. Nah, itu. Tetapi kalau kita misalnya kita membantu, menolong, lalu diberi keterangan di situ di dalam upload foto Anda, ya keterangan bahwa ini merupakan bentuk keprihatinan dari kami terhadap orang-orang ini supaya mereka menjadi bisa dibantu dan mungkin juga mengharap ada banyak orang lain bisa terlibat. Nah, di situ mungkin baik menjadi suatu hal yang baik. Berikut, lalu godaan untuk merasa senang, memikirkan jasa-jasa sendiri dan cenderung untuk ingin dihargai. Ini adalah godaan keangkuhan tadi. Jadi memikirkan jasa-jasa sendiri. Ya. Kalau saya membantu orang lain supaya orang lain juga membantu saya. Supaya saya mendapatkan lebih banyak pertolongan dari orang lain. Tetapi kalau kita itu membantu orang lain tanpa memikirkan bahwa besok kita akan ditolong oleh orang lain, nah itu bukan suatu godaan yang jelek kalau begitu. Artinya kita membantu dengan ketulusan, perkara nanti ada orang lain membantu kita, itu hak dia, tetapi kita tidak mengharapkan hal ini. Nah ini adalah dalam kehidupan kita paling tidak ada godaan-godaan itu. Selain tadi juga ada godaan terhadap kebutuhan dasar bagi kita,
Menjadi terkenal itu juga kadang-kadang menjadi kebutuhan dasar kita. Menjadi kuasa itu ada banyak orang mengupayakan untuk bisa berkuasa, ya, bahkan tidak rela kekuasaannya itu berakhir. Nah, semacam ini adalah godaan-godaan di dalam kehidupan kita, dan Yesus sudah mengingatkan kita 2000 tahun yang lalu. Nah, itu bentuk godaan-godaan yang ada di dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin. Nah, dengan mengetahui beberapa godaan tersebut, kita berharap dapat lebih hati-hati dan mengutamakan bimbingan Roh Kudus. Namun demikian, perlu waspada pula dalam mendengarkan inspirasi atau bisikan dari dalam hati kita. Ada tanda-tanda yang menunjukkan inspirasi bukan berasal dari Roh Kudus. Misalnya, misalnya itu kita kehilangan damai tanpa sebab. Ya, itu kehilangan damai tanpa sebab. Lalu ada rasa khawatir yang tidak beralasan. Khawatir yang tidak beralasan. Ini malah tanda-tanda bahwa menunjukkan inspirasi bukan berasal dari Roh Kudus. Jadi khawatir yang tidak beralasan. Ya, misalnya ini saya alami juga ini dalam kehidupan saya. Saya itu kalau bertemu pada orang-orang yang belum begitu saya kenal, itu ada kekhawatiran di dalam diri saya. Nggak tahu khawatirnya apa, ada rasa tidak nyaman di dalam diri saya. Nah, itu ada situasi macam itu. Nah ini yang perlu juga menjadi penyadaran bagi kita, bagi saya terutama. Itu ada rasa khawatir yang tidak beralasan, padahal orang yang kita jumpai yang baru itu juga tidak ngapa-ngapain saya. Itu. Lalu yang kedua, menjadi sedih tanpa sebab. Ada kesedihan tanpa sebab, tiba-tiba sedih. Nah, itu tentu bukan inspirasi, bukan dari Roh Kudus. Lalu ada godaan untuk mundur dan meninggalkan hidup yang benar dalam Roh Kudus dengan berbagai alasan untuk mengenakkan diri. Jadi, supaya kita menjadi lebih enak diri kita, menjadi nyaman diri kita. Lalu timbul ketakutan-ketakutan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Ini beberapa bisikan atau inspirasi yang bukan dari Roh Kudus. Para siswa, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kalau tadi kita sudah melihat bersama ada beberapa godaan yang ada di dalam diri kita. Lalu pada bagian kedua adalah bagaimana kita mengikuti bimbingan Roh Kudus. Ini bagian yang akan kita dalami pada kesempatan ini. Para siswa, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana godaan-godaan itu muncul, seperti pengalaman Yesus tadi, godaan-godaan muncul yang dialami, bahwa di situasi ada kelemahan di dalam diri kita, maka muncul ada godaan-godaan. Di dalam situasi kelemahan Anda mengerjakan ulangan yang begitu sulit, Anda tidak segera menemukan jawaban, kadang-kadang muncul godaan untuk mencari jawaban secara instan, dengan membuka catatan dan sebagainya, atau istilahnya dengan mencontek. Ini godaan yang menyenangkan. Nah, ini godaan yang menyenangkan. Sedangkan mengikuti bimbingan Roh Kudus kadang-kadang menjadi tidak membahagiakan, karena juga mungkin Anda sungguh tidak ingat, tetapi lalu nilai Anda menjadi tidak baik semacam itu. Tetapi kalau Anda sungguh-sungguh mengerjakan itu, tentu kebahagiaannya menjadi lebih baik dibandingkan, secara moral lebih baik dibandingkan Anda mendapatkan kebahagiaan sesaat, mendapatkan nilai bagus tapi dengan cara yang tidak benar. Nah, ini godaan. Lalu bagaimana kita dibimbing atau Roh Kudus membimbing kita? Nah, Roh Kudus membimbing kita melalui berbagai cara, antara lain Roh Kudus itu membimbing kita melalui sabdanya dalam kitab suci. Ya. Nah, Roh Kudus membimbing kita melalui sabdanya dalam kitab suci. Kitab suci adalah sumber bimbingan yang pertama dan utama dalam hidup kita sebagai umat beriman. Entah apapun agama Anda, kitab suci adalah bimbingan pertama dan utama untuk mendapatkan bimbingan Roh Kudus tadi. Mungkin di dalam iman agama Anda tidak mengatakan itu dibimbing oleh Roh Kudus, karena tidak mengenal istilah Roh Kudus.
tetapi dibimbing oleh Tuhan. Nah itu, di sanalah dengan membaca kitab suci, dengan mengenali makna dari kitab suci, maka kita menjadi dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, dengan sabdanya yang kita baca dalam kitab suci, Allah mengajar kita, Allah menerangi kita, Allah menyatakan kehendaknya, bahkan mungkin menegur dan juga menguatkan kita. Ya. Ini dengan membaca kitab suci lalu kita paham. Tentu tidak hanya sekedar membaca, tentunya juga untuk merenungkan, untuk mengerti, untuk memahami maksudnya, dan terutama apabila kita konfrontasikan dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Kita bertanya apa maksud Tuhan di dalam pengalaman saya ini, lalu kita temukan di dalam sabdanya ini yang memberikan pencerahan pada kita, maka di sanalah sabda Allah di dalam kitab suci itu membimbing kita, ya, membimbing kita. Dan kita pahami dalam tradisi gereja Katolik dinamakan Roh Kudus. Roh Kudus juga membimbing kita melalui gerejanya, ya, melalui gerejanya. Mengikuti ajaran gereja berarti kita mengikuti bimbingan Roh Kudus. Sebab gereja dalam pimpinan Paus dan para uskup telah menerima Roh Kudus secara istimewa dari Kristus sendiri. Jadi Roh Kudus itu akan membimbing kita melalui gereja, tentunya juga melalui ajaran-ajaran gerejanya, ajaran-ajaran gereja kita. Kalau orang Katolik ya mengikuti ajaran gereja yang ada di Katolik, ada aturan-aturan gereja di sana. Ini salah satu cara kita mengikuti bimbingan Roh Kudus. Nah, misalnya di dalam masa Prapaskah ini juga ada surat gembala dari uskup dalam tradisi gereja Katolik. Apa yang harus kita lakukan selama masa Prapaskah ini? Nah, ini adalah suatu bentuk bimbingan dari gereja. Bimbingan Roh Kudus melalui gereja supaya kita berlaku baik, supaya kita berlaku benar, dan supaya kita berlaku suci. Maka salah satunya adalah misalnya gereja memberikan surat gembala, surat edaran dalam rangka mengawali atau memasuki masa Prapaskah. Roh Kudus juga membimbing kita melalui bimbingan khusus. Apa yang dimaksud bimbingan khusus? Allah selalu membimbing umatnya tidak hanya secara kolektif atau massal, secara bersama-sama, tetapi juga melalui secara pribadi. Jadi Allah membimbing kita itu secara pribadi. Bimbingan secara khusus atau pribadi ini dapat berupa inspirasi, ilham, inspirasi atau ilham, dan dorongan roh untuk melakukan hal baik, atau dapat berupa tanda-tanda. Jadi bimbingan khusus ini berupa ilham, inspirasi yang bisa kita terima. Nah, inspirasi untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang baik tentunya. Nah, inspirasi untuk melakukan sesuatu yang baik. Atau mungkin bimbingan Roh Kudus misalnya kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya bisa juga ada seorang pemuda yang ketika berdoa lalu terinspirasi kepingin masuk biara, misalnya seperti itu. Nah, kepingin menjadi biarawan, biarawati, menjadi suster atau menjadi bruder atau menjadi pastor misalnya semacam itu. Nah, karena dia berdoa lalu dia mendapatkan inspirasi. Inspirasinya apa? Dia berkeinginan atau bermimpi. Kalau saya menjadi biarawan, saya menjadi pastor, saya menjadi bruder atau menjadi suster, saya bisa melayani banyak orang, dan pelayanan saya bukan untuk kepentingan diri saya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak itu demi keselamatan mereka. Entah saya diselamatkan atau tidak, itu adalah hak Allah, tetapi saya mengupayakan keselamatan di dunia ini kepada orang lain. Kalau begitu, salah satu cara yang tepat bagi saya adalah masuk biara. Misalnya begitu. Nah, ini adalah merupakan bimbingan pribadi atau bimbingan Roh Kudus, atau bimbingan secara khusus.
Roh Kudus yang menunjukkan jalan kepada kita. Roh Kudus yang memberikan inspirasi kepada kita bahwa ada sesuatu yang baik yang bisa ditempuh dengan cara ini. Nah, meskipun membantu orang lain, menyelamatkan orang lain di dunia ini, itu tidak selalu harus menjadi biarawan-biarawati. Tapi masuk di sana pun juga menjadi sesuatu yang bagus sekali menurut saya. Nah, ini bimbingan secara khusus. Roh Kudus juga membimbing kita melalui bimbingan khusus tetapi melalui orang lain. Bimbingan khusus melalui orang lain. Kalau tadi melalui diri sendiri, tetapi ini melalui orang lain. Bimbingan khusus secara orang lain, secara pribadi, tidak secara kolektif, tidak secara bersama-sama. Kita dapat menerima bimbingan Roh Kudus yang berkarya melalui orang lain dengan cara belajar, meminta pendapat dari orang lain yang berpengetahuan dan berpengalaman serta meminta nasihat-nasihatnya. Nah, ini bimbingan khusus melalui orang lain. Bisa juga bimbingan khusus melalui orang lain itu membaca karya orang lain, membaca cerita orang lain. Bagaimana orang lain itu setia pada bimbingan Roh Kudus dan menjadikan inspirasi kepada Anda. Misalnya kalau tadi saya contohkan Bunda Teresa tadi, ya, Anda membaca riwayat hidup Bunda Teresa, lalu apa yang dilakukan dalam seluruh hidupnya oleh Bunda Teresa, lalu di sana Anda mendapatkan inspirasi, maka itu di sana inspirasi baik tentunya untuk melakukan suatu hal yang baik. Itu lalu ini bisa dikategorikan sebagai Roh Kudus membimbing kita secara khusus lewat orang lain. Atau juga melalui konsultasi, ya, melalui bimbingan, konsultasi. Anda memiliki persoalan, memiliki pengalaman yang membutuhkan pertimbangan-pertimbangan masak, lalu Anda konsultasi pada orang lain, pada orang yang memiliki pengetahuan lebih baik, yang Anda pandang memiliki pemahaman yang baik. Misalnya Anda minta pertimbangan orang tua Anda, atau minta pertimbangan orang guru Anda, atau minta pertimbangan pimpinan gereja Anda, atau kalau yang Anda Muslim mungkin minta bimbingan dari ustadz misalnya. Nah, ini merupakan bimbingan Roh Kudus secara khusus melalui orang lain. Nah, kalau dalam gereja Katolik kita mungkin minta bantuan pada brother, suster, pastor, ya, untuk menentukan suatu mana yang terbaik dari pengalaman hidup yang sedang dialami itu, supaya keputusan yang diambil menjadi benar. Nah, ini adalah bimbingan Roh Kudus melalui orang lain, ya, melalui orang lain. Tentu apa yang mereka katakan atau yang disampaikan oleh orang lain adalah benar-benar sesuatu yang baik. Jangan sampai kita mendapatkan bantuan dari orang lain tetapi kelihatannya bagus tetapi ternyata menjerumuskan kita. Nah, ini sangat mungkin juga terjadi, sangat mungkin terjadi. Nah, ini yang dinamakan dengan kita mendapatkan bimbingan Roh Kudus secara khusus lewat orang lain. Nah, para siswa, setelah kita melihat atau kita mencoba mendalami bersama mengenai bagaimana kita dibimbing Roh Kudus, lalu ada beberapa hal yang perlu dikembangkan agar kita dapat tumbuh dalam karunia Roh Kudus itu. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu kita kembangkan supaya kita tumbuh dalam karunia Roh Kudus itu. Yang pertama, supaya kita bisa dibimbing oleh Roh Kudus, maka kita perlu menjalani kehidupan doa yang baik dan mendalam. Di kelas 7 sudah kita pelajari bersama bagaimana kita belajar berdoa yang baik. Nah, doa disebut sebagai suatu bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Dan mengapa kita perlu berkomunikasi kepada Tuhan? Karena Tuhan merupakan penyelenggara hidup kita. Kita mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman kita. Nah, dari kita mengkomunikasikan, kita menyampaikan pengalaman-pengalaman hidup kita, maka di sana sebetulnya doa kita menjadi lebih mendalam. Kita berdoa tidak hanya sekedar untuk meminta, tetapi permintaan itu berdasarkan refleksi yang ada di dalam diri kita.
Jangan-jangan Tuhan sudah memberikan kepada kita tetapi kita tidak paham. Lalu kita masih juga memintanya lagi. Nah, ini bagaimana kita menjalani kehidupan doa yang baik dan mendalam itu. Kita perlu mengenali apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam doa kita, di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, supaya kita bisa bertumbuh dalam Roh Kudus, karunia Roh Kudus, kita perlu memiliki sikap dan kesungguhan hati akan mencari kehendak Allah. Tadi saya katakan bagaimana kita merenungkan pengalaman hidup kita, mencari apa kehendak Allah di dalam pengalaman hidup kita itu. Pengalaman hidup kita itu bagaimana kita temukan kehendak Allah. Tidak mudah karena dari sekian banyak pengalaman hidup kita hari ini, belum tentu ada satupun yang bisa kita temukan bagaimana Allah berkehendak di dalam pengalaman hidup kita. Tetapi mengupayakan menjadi suatu hal yang baik tentunya. Dan yang berikut, percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membimbing kita dalam membedakan roh tadi. Jadi kita percaya penuh pada Tuhan bahwa Tuhan membimbing kita dalam membedakan roh. Karena ada roh yang kelihatannya sebagai Roh Kudus yang begitu bagus, tetapi sebetulnya itu merupakan godaan bukan pada keselamatan. Nah ini, jadi kita di dalam hidup kita supaya kita tumbuh dalam karunia Roh Kudus perlu menjalani hidupan doa yang baik dan mendalam, memiliki sikap kesungguhan hati dan mencari kehendak Allah. Percaya penuh kepada Tuhan bahwa Ia akan membimbing kita dalam membedakan roh. Juga kita senantiasa menjalin dan mencari kehendak Allah melalui firman-Nya dalam kitab suci. Menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan yang pertama dan utama tadi. Jadi kita senantiasa menjalin dan mencari kehendak Allah melalui firman-Nya dalam kitab suci. Kita selain mencari kehendak Allah di dalam pengalaman hidup kita, kita juga mencari kehendak Allah di dalam firman-Nya, dalam kitab suci. Artinya pengalaman hidup kita ini tadi kita perbandingkan, kita konfrontasikan dengan apa yang tertuang, apa yang tertulis di dalam kitab suci. Yang berikutnya, meminta bimbingan rohani kepada mereka yang sudah lebih lama terlibat dalam kehidupan rohani. Jadi meminta bimbingan rohani kepada mereka yang sudah lebih lama terlibat dalam kehidupan rohani. Itu adalah cara-cara kita bagaimana bisa tumbuh dalam karunia Roh Kudus. Kita bisa tumbuh dalam karunia Roh Kudus. Mari kita upayakan bersama supaya kita tetap setia, kita tetap menyadari bahwa Allah membimbing kita melalui Roh Kudus-Nya, melalui Roh Suci-Nya, agar kita mengupayakan keselamatan kekal. Inilah para siswa pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mempelajari 3 bagian pokok di dalam bab ini. Dan ini juga akan menjadi pembelajaran kita sampai dengan hari ini, akan menjadi materi di dalam ulangan umum. Karena itu silahkan Anda pelajari, Anda persiapkan pada penilaian tengah semester besok supaya Anda memperoleh nilai yang baik. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyelesaikan tugas-tugas, terutama juga ulangan-ulangan yang sudah Anda selesaikan, meskipun ada beberapa yang masih harus mengulang kembali karena nilainya kurang baik dari hasil yang telah Anda selesaikan. Sekali lagi, demikian penjelasan saya mengenai mengikuti bimbingan Roh Kudus. Meskipun saya tidak memberikan tugas hari ini, tetapi tugas Anda adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian, mari kita akhiri pembelajaran kita.